lebih menyenangkan. Sebelum masuk ke acara ya, biar kita semuanya kita yel-yel dulu. Setuju ya? Merdeka. Saya nanti kalau bertanya, siapa kita? Bapak Ibu menjawab serentak, Guru Steroba. Gitu ya? Siapa hebat? Guru Steroba. Terus saya mengucapkan, Guru Steroba hebat luar biasa. Kata nggih? Siap? Mau dicoba dulu apa langsung? Langsung saja nggih. Siapa kita? Guru Steroba. Siapa hebat? Guru Steroba. Guru Steroba hebat luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Insya Allah jadi lebih bersemangat ya Bu, Pak. Nah, dalam materi diseminasi tentang budaya positif itu sebenarnya ada 6 ya, ada 6, tapi nanti saya bagi tugas sama Pak Agus. Pak Agus 3 materi, saya juga 3 materi. Kalau satu materi 5 menit, saya hanya butuh waktu 15 menit, nanti Pak Agus juga 15 menit. Ini teorinya mungkin ya, tapi nanti yang akan kita praktekkan adalah tentang yang ketiga nanti adalah keyakinan kelas. Jadi yang pertama kita pahami dulu nanti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu apa. Kemudian nanti kita pelajari ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Sedangkan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, nanti yang kita praktekkan. Pada materi disiplin harapannya ini Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan makna kontrol. Okay? Kontrol. Dari paparan teori kontrol Dr. William Glaser serta miskonsepsinya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon pada teori kontrol. Kemudian menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah ini Bapak Ibu jadi tujuan yang ketiga, ini kita nanti di sekolah punya budaya positif yang bisa kita terapkan. Nah sekarang juga Ibu Bapak yang duduknya berpasangan ya, ini saya minta untuk bermain-main dulu. Salah satu sebagai A, yang di sebelah temannya itu sebagai B. Yang A mengepalkan salah satu tangan. Ya, monggo Bu Triwik nanti sama saya boleh. Bu Lia sama Bu Suci, ya. Bu Sion sama Bu Penny, Pak Tejo sama Bu Tami, ya. Monggo Bu Tami mau yang jadi A-nya apa yang B, monggo. Bu Tami A. Di sana dulu ya. Nggak apa-apa kalau sama Pak Tejo di situ. Oh, tadi. Coba ya. Jika Anda sebagai A, maka panjenengan itu menutup kepala tangan. Nah, bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Nah, ya, satu saja. Nah, rekan Anda yang B ini harus berusaha mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekan Anda yang A tadi. Boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh dihadik, diintimidasi, digoda, diiming-imingi mau dikasih duit apa-apa. Monggo bisa. Kita coba ya. Cukup waktunya 15 detik saja. Nih, buka ya Putri ya. Tolong buka Bu. Kasih duit nanti. Ayo buka Bu. Buka. Buka. Coba beliau. Kasih duit nanti. Mau? Dikasih itu gandul guys. Mau enggak? Wes duwe. Duwe gede. Ini Bu. Ya.
Siap ya Bu? Kita lanjut. Sekarang ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Ya, ini bagi pertanyaan yang A. Kalau buat yang B, nanti kan yang tadi berusaha buka ya. Sesungguhnya siapa yang bukan kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Si A apa si B? Si A. Oke. Yang lain? Si A apa si B? Ya, nanti jawabnya ada di apa yang akan kita pelajari. Nah, apa yang kita pelajari ini adalah teori kontrol, atau sebenarnya sekarang sudah berkembang menjadi choice theory atau teori pilihan. Ini dikemukakan oleh seorang psikiater dan pendidik namanya Dr. William Glasser. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru itu melakukan hal-hal seperti ini, salah satunya ya. Bapak Ibu pernah memaksa murid? Nah, ya kayak tadi berarti jenengan maksa temannya suruh buka kepala tangan. Walaupun sebenarnya kita sedang memaksa murid, mengontrol murid. Kalau muridnya itu nggak mau dikontrol ya nggak mau. Kayak tadi saya memaksa Putri buka tangan nggak mau. Saya maksa Buliah buka tangan tetap nggak mau. Jadi sebenarnya yang mau megang kontrol siapa? Yang tadi yang mengepakkan tangan, atau dalam hal ini kita sebagai guru memaksa siswa, mengontrol siswa. Kalau siswa sendiri tidak mau dikontrol ya tetap tidak mau, tidak bisa. Seperti itu. Nah, di sini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk meraih murid untuk mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Misalkan kita sering mengontrol siswa, siswanya nurut gitu ya, sekali, 2 kali, 3 kali dikontrol nurut. Nah, suatu saat murid akan menyadari dan mencoba menolak. Aku kok terus dikontrol sama Pak Guru ya? Aku selalu dikontrol oleh Bu Guru ya? Nah, ya, ini untuk ilusi yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita mengontrol murid dengan mengatakan hal-hal yang negatif. Kamu kok anak bandel ya? Apa kamu gak kasihan sih sama orang tuamu? Udah gedein dari bayi sampai gede, sekarang kok kamu jadi anak bandel? Seolah anak-anak itu dikritik oleh kita. Dalam rangka apa? Ya biar tidak bandel sebenarnya, kayak gitu. Tetapi kalau kita mengkomunikasikan ke anak seperti itu, bisa jadi anak itu berdialog dengan dirinya sendiri. Oh ya, aku juga anak bandel ya. Nah, efeknya bagaimana? Jadi kadang kalau kita memang sulit ya, kita memperlakukan murid seperti ini, tapi pesan yang diterima anak menjadi negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru itu orang dewasa kepengennya ya yang terbaik buat murid. Tetapi kadangkala itu kita memaksa, dan perilaku memaksa ini sebenarnya tidak efektif. Ini menurut teori kontrol. Karena apa? Karena yang namanya orang itu cenderungnya kepengen merdeka, tidak mau dipaksa, tidak mau dikontrol. Akhirnya kita bisa jadi bermusuhan dengan siswa. Nah, di sini kita sebagai guru diharapkan bisa bergeser ya dari kebiasaan-kebiasaan tadi yang suka memaksa, suka mengontrol, suka membujuk, suka membuat anak menjadi merasa tidak berguna, bersalah, itu ke pendekatan teori kontrol. Nah, menurut Stephen Covey, jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, kalau ingin melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, ini harus mengubah paradigma kita. Skema pemahaman
penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi realitas itu yang ada di kenyataan kita sehari-hari. Nih ya Bu, jadi kita diharapkan mengetahui dulu kita seperti apa. Kita biasanya bertindak seperti pada stimulus respon. Kita diminta bergeser ke teori kontrol. Jadi di stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, menganggap kita dengan murid butuhnya sama, tapi sebenarnya realitasnya kita dengan murid itu butuhnya berbeda. Seperti itu. Kayak kita bocah karepe manut, tapi bocah karepe merdeka. Contoh seperti itu. Kita kepengen ngatur, anak nggak mau diatur. Realitasnya seperti itu tuh ya. Kemudian semua orang melihat yang sama. Nah kita harus paham bahwa semua orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Nah kita kalau sudah masuk ke teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi masing-masing kita itu pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Biasanya kita berusaha untuk mengubah perilaku anak, karena perilaku buruk anak itu adalah suatu kesalahan. Tapi yang harus kita sadari bahwa semua perilaku itu ada tujuannya. Misalkan anak bandel, bisa jadi dia karena protes, gitu ya. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nanti akan banyak kelanjutannya ya terkait kebutuhan dasar. Kemudian kalau menurut stimulus respon seperti tadi, kalau Anda jadi yang A apa B memilih kok yang kita yang dikontrol seolah kita dikontrol B, itu salah ya. Itu stimulus respon yang kita harapkan bahwa kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujuk adalah saat bujukan ya. Nah yang diharapkan nanti kita harus bisa berkolaborasi dengan anak. Masalah apa saja, masalah pelajaran, masalah anak mungkin di BK punya kasus, kita tangani dengan cara berkolaborasi. Nah kalau stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang kalah, sedangkan pada teori kontrol harapannya kita sama-sama menang. Nah yang dimaksud disiplin positif, ini Bapak Ibu bisa membaca dari belakang jelas tulisannya. Tadi saya pakai warna putih di laptop jelas, ternyata di situ nggak jelas. Ini saya rubah. Jadi disiplin sering kita katakan itu adalah suatu perilaku yang patuh. Tapi kalau kita disiplin kadang-kadang merasa tidak nyaman. Nah menurut Ki Hajar Dewantoro, ini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang diharapkan itu adalah disiplin diri yang muncul dari dalam diri sendiri, karena kita yang mengontrol tindakan kita sendiri. Nah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Ini adalah nilai-nilai yang merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Ini merupakan sifat-sifat positif manusia dan tujuan mulia. Nilai kebajikan universal disepakati bersama lepas dari ada suku, ada ras, ada agama, ada kepentingan orang tua dan anak. Pokoknya semuanya sepakat atau setuju. Ini yang sifatnya universal. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik akan terbangun dan tujuan mulianya bisa tercapai. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Untuk pendidikan di kurikulum Merdeka saat ini, nilai kebajikan yang diminta agar kita menanamkan ke anak itu ada 6 ya, sesuai profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang berikutnya bergotong royong dan kreatif. Nah itu ada beberapa contoh yang lain. Ada dari Yayasan BO Primary Years Program ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas dan sebagainya sampai komitmen. Kemudian dari 9 pilar karakter Indonesia
pada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, sampai bahwa sendiri toleransi. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Nanti kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Ya, jadi Bapak Ibu, itu materi 1 sudah selesai. Sedikit banget kan? Iya, nggak lama enggak. Kita lanjut pada teori yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan yang ketiga restitusi. Tujuannya nanti Ibu Bapak sekalian bisa menjelaskan mengenai teori motivasi dan motivasi intrinsik. Materi itu apa maksudnya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Kemudian menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Di antara Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah mempelajari PMM disiplin positif? Belum. Ini materinya ada di sana. Gitu. Ya. Barangkali nanti Ibu Bapak mau membuat aksi nyata yang materinya terkait disiplin positif, bisa copy dari saya. Nanti tinggal foto di sini, bikin foto buat konten aksi nyatanya juga boleh. Gitu, oke? Jadi memang materi-materi CGP sebenarnya di PMM juga ada. Ya, kayak filosofi KHD, pendidikan berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara juga di PMM ada. Jadi kalau masukan saya bagi ibu bapak yang tadi sudah diwajibkan suruh daftar, nah, mengisi isainya ibu bapak lebih mengisi terkait dengan pendidikan yang berlandaskan filosofi KHD. Jadi yang berpihak pada murid. Kita menggerakkan murid, menggerakkan komunitas, pengalamannya apa, walaupun sekecil apapun. Oke, jadi nanti Bu Sihot juga bisa berbagi ilmunya kenapa bisa lolos di tahap 1 dan tahap 2. Mulai dari isai, itu kalau isai sudah lolos kayaknya udah seneng. Insya Allah ya keduanya ya nanti lolos gitu. Kalau Pak Fatur ini kurang tahu, mungkin apa sebenarnya sudah tutup kuota baru dapat ini wawancara apa ya Pak? Gitu. Jadi katanya sih kayak gini, jadi pokoknya diseleksi. Tapi kalau sudah lebih dari kuotanya, akhirnya yang di sana ya kayak nggak dikoreksi, kayak kita ngoreksi misalkan ya, mau cari anak yang nilainya 80 ke atas, kalau sudah dapat 10, yang sana katanya nggak dikoreksi kayak gitu. Jadi makanya Pak Fatur walaupun kemarin belum lolos, nanti daftar saja. Gitu, oke? Nah, seperti itu katanya, saya sendiri sih faktanya nggak tahu. Itu hanya katanya. Makanya semuanya harus semangat. Yang penting daftar dulu, lolos alhamdulillah, lolos lagi ya diikuti, sudah nyemplung kayak saya ya dinikmati walaupun tugasnya yang banyak sekali. Ada 10 modul, satu modul tugasnya ada 7, merdeka ya, MERDEKA. Dan tugasnya macam-macam, contoh kayak membuat puisi, membuat lagu, menggambar, kayak kemarin kita supaya membuat kayak kemarin diskusi visi misi dan benar-benar dipantau gitu ya dari pengajar praktek, karena dekat, kalau pengajar praktek itu dekat jaraknya, kalau fasilitator jauh karena daring gitu ya, daring, instruktur juga jauh daring. Nanti Bapak Ibu bisa ya seperti tadi lah, bisa melihat pengalaman kami lebih dulu, nanti bisa tanya-tanya gitu. Saya juga banyak browsing lah di YouTube, tugasnya itu seperti apa. Akhirnya kita menjadi guru yang selalu belajar. Karena apa? Karena memang tuntutan zaman sekarang kita harus menjadi guru yang pembelajar. Kalau tidak ya ketinggalan zaman. Karena murid kita bisa jadi lebih pintar. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Sebelum kita pelajari, coba saya ingin bertanya, ibu bapak sekalian yang ada di sini, kira-kira motivasinya apa, nggih? Apa sekedar memenuhi tugas? Saya tadi dapat undangan rapat awal tahun pelajaran. Sekarang ada diseminasi dari Bloro, ya udah duduk manis, pokoknya nurut sama ibu kepala sekolah. Nanti kalau enggak mbok dimarahin, gitu. Ada yang seperti itu? Ada.
harus ikut. Ada diseminasi yang menambah pengetahuanku, alhamdulillah. Nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oh iya, semakin mampu yang biasa. Ya. Jadi di sini akan kita pelajari ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Nah, berarti kalau tadi ibu bapak di sini takut mbok ibu kepala sekolah marah, termasuk yang nomor 1, nomor 2, apa nomor 3 nggih? Nomor 1. Kalau yang pengen dapat snack, nomor 2. Kalau ibu merasa aku orang disiplin, aku harus berangkat, aku ingin banyak dapat ilmu, berarti nomor 3. Alhamdulillah ibu bapak sekarang sudah pintar, saya tidak perlu menerangkan, sudah mudah semua. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga seperti itu bapak ibu guru ya. Jadi kita sebagai guru itu motivasinya apa? Apakah sekedar menjalankan SK gitu ya? Nanti kalau nggak ngajar nanti dipantau bu kepala, dimarahin Pak Sino, dipanggil Pak Lare. Atau saya pengen dapat gaji yang banyak, TPP cair, sertifikasi cair. Atau bapak ibu guru merasa aku adalah anugerah Allah yang luar biasa, menjadi makhluk Allah yang ingin menjadi orang bermanfaat. Nah, ya jadi kita harapannya itu mempunyai motivasi intrinsik, bukan karena diiming-imingi gaji banyak, TPP banyak, sertifikasi banyak, atau takut sama atasan. Nanti mau kena hukuman disiplin itu Pak Wari sudah ngamang-ngamang ya. Absennya nggak benar, itu bahaya. Nah, jadi kita upayakan bahwa kita punya motivasi dari dalam diri sendiri, dari nilai-nilai yang kita punya. Nilai-nilai apa ya? Nilai-nilai kebajikan tadi. Ya contoh kayak disiplin seperti itu ya. Atau toleransi, hormat dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman dengan konsekuensi sama apa tidak, Bu? Pak? Kalau ada anak terlambat, kemudian kita suruh lari keliling lapangan 10 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi apa hukuman? Kalau jenengan menghukum berarti ada kesepakatan dulu. Iya. Ada. Ada. Barunya kontrol tersebut. Undang-undang. Saya sepakati dulu. Kalau ada siswa pada saat tes, ya harusnya masuk jam 7.30. Tapi kemudian dia masuk jam 8, dia tidak dapat perpanjangan waktu. Konsekuensi. Kalau yang tadi anak terlambat lari-lari ke lapangan, konsekuensi juga. Oke, coba kita bedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, itu konsekuensi berarti Pak. Kalau sudah ada konsekuensinya, kalau sudah ada kesepakatan, itu maksudnya di konsekuensi. Nah, yang namanya hukuman ini biasanya diberikan berupa fisik atau psikis, dan ini biasanya akan menyakiti murid. Betul. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, nah itu yang namanya konsekuensi. Kalau yang tidak ada kesepakatan, tiba-tiba kayak saya misalkan, oh anak kamu terlambat, udah tahu jam 7 masuknya kok jam 8 baru datang, ayo keliling lapangan 10 kali. Nah, anak itu belum tahu, berarti aku
kalau nanti terlambat mau dihukum bororo apa, aku nggak tahu. Nah itu yang dimaksud dengan hukuman. Tapi kalau jenengan memang dari awal sudah bilang, kamu besok kalau terlambat harus membersihkan toilet misalkan, tanda tangan. Nah itu namanya konsekuensi. Itu memang dalam rangka seperti ini ya. Jadi pendidikan yang kita berikan kepada murid itu harus berpihak kepada murid. Nah, cuma bagaimana kita nanti mendidik anak yang tidak menyakiti, intinya seperti itu, ya. Jadi mungkin kita sering dalam rangka mendisiplinkan anak, mendidik anak, yang kita lakukan pertama adalah memberi hukuman. Nah, yang kedua ini konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati. Contoh kayak tadi, ada siswa terlambat pada saat tes, maka tidak dapat perpanjangan waktu. Atau anak terlambat mengumpulkan tugas, nanti tugasnya dapat nilai yang kurang, misalkan yang sesuai waktunya 90, nanti kalau yang agak molor turun jadi 85. Misalkan kalau itu memang sudah disepakati, itu namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini biasanya tetap membuat anak tidak nyaman ya, seperti tadi. Kayak tadi suruh keliling lapangan, tapi kalau sudah ada kesepakatan namanya konsekuensi. Anak tetap tidak nyaman dalam rangka apa? Ya dalam mendisiplinkan anak. Nah, untuk konsekuensi ini harus diberikan berdasarkan data yang dapat terukur. Misalkan mengumpulkan tugas 3 kali ngumpul, atau terlambatnya sudah 5 kali, atau kayak tadi poinnya sudah 100 harus keluar, misalkan seperti itu namanya konsekuensi. Seperti Pak Fatur tadi, ditandatangani anak, ditandatangani orang tua. Nah, yang berikutnya adalah restitusi. Nah, ini yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Agus. Nah, yang dimaksud restitusi itu apa? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini adalah kerjasama sama anak. Anak punya masalah apa, misalkan terlambat. Masalahnya bisa jadi dia tidak bangun kesiangan, misal ya, karena dia tidak punya kendaraan. Nah, nanti kita komunikasi ke anak, kira-kira kalau kamu biar terlambat caranya bagaimana? Apakah ngekos, misal seperti itu. Itu harus ada komunikasinya, jadi jangan mentang-mentang kita guru, pokoknya sekolah punya peraturan jam 7 sudah harus masuk kelas, kok anak terlambat nggak mau tahu, akhirnya kita gitu. Jadi kita harus berkomunikasi sama anak, masalahnya apa. Nah, kita ajak untuk mencari solusi terhadap masalahnya itu. Nah, itu yang ya Nah, ini berarti dia punya masalah lain yang kita tidak tahu. Ya. Jadi kadang-kadang memang permasalahan anak, apa yang dilakukan anak pasti ada tujuannya gitu. Tapi kita sebagai guru ya tetap seperti tadi, mengupayakan anak sebagaimana tadi dari restitusi itu dia mengemukakan solusi dan dia konsekuen dengan solusi yang dia pilih. Nah, yang berikutnya ini, kalau dibaca judulnya, dihukum oleh penghargaan. Ini secara pribadi saya sempat kaget, loh, kok penghargaan itu bisa menghukum tuh bagaimana ya? Kita sering kan ngiming-ngimingi anak dengan, ayo cepetan tugasnya dikumpulkan, nanti yang nilainya paling bagus dapat hadiah, entah itu dapat pulpen, dapat pensil, atau kemarin kita P5 saja lah ya, P5 dapat ribet gitu ya. Ternyata penghargaan itu dapat menghukum. Kita baca keterangannya. Jadi ada seorang ahli namanya Alfikon, penghargaan maupun hukuman itu sebenarnya cara-cara mengontrol perilaku seseorang.
hukuman dan penghargaan statusnya sama dalam rangka mengontrol seseorang. Kayak anak, kalau kamu nggak ngerjakan nanti kamu terhukum loh. Kalau kamu ngerjakan cepat nanti kamu terkasih hadiah. Ini dalam rangka mengontrol anak. Tapi kalau dilakukan terus-terus dan berlebihan, ini ternyata bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ini menurut Alfikon. Penghargaan akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Kalau kita lakukan terus-menerus, ini akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Ini sudah berdasarkan penelitian dari mahasiswa yang sedang praktek PKL di suatu perusahaan. Ada satu perusahaan yang memberikan fee ya. Jadi kalau satu itu di perusahaan jurnalistik lah, seperti wartawan. Kalau setiap hari menghasilkan berita nanti dapat bayaran. Ada perusahaan lain mahasiswanya yang PKL di situ tidak dapat bayaran. Nah, suatu ketika mungkin berjalan sebulan 2 bulan, mahasiswa di perusahaan yang dapat bayaran itu berhenti kreativitasnya, menghentikan, tidak mau mengeluarkan berita lagi. Tetapi yang di perusahaan satunya yang walaupun dia tidak dapat bayaran, ternyata tetap mengerjakan tugas, lebih produktif. Ya, jadi di sini penghargaan ternyata efeknya tidak baik kalau dilakukan terus menerus. Orang bisa jadi kehilangan motivasi yang ada di dalam dirinya. Aku kepengen berkarya, aku ingin mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat. Itu tidak seperti itu, tapi karena aku ingin dapat sesuatu. Gitu. Ya, itu penghargaan tadi. Nah, penghargaan dapat merusak hubungan. Misalkan bersaing dengan teman, ya, atau gelar dengan gurunya. Loh, gurunya menjanjikan hadiah, aku nggak bisa sesuai yang diharapkan, akhirnya nggak dapat penghargaan. Itu anak juga menjadi kecewa, menciptakan persaingan dan juga kecemasan. Kayak sekarang kan nggak boleh ranking-rankingan, ya. Itu dalam rangka itu sebenarnya, karena sifatnya akan mematikan kreativitas dan menghukum. Anak yang ranking 2 itu merasa terhukum, aku tidak bisa ranking 1, seperti itu. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena intinya keduanya mengendalikan perilaku. Orang pada dasarnya itu tidak suka dikendalikan, ya apa tidak? Okay. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun murid tidak mendapatkan, murid akan merasa dihukum. Nah, jika ada seorang anak belajar, mungkin baru bisa ngeja kata-kata dan lancar membaca, dia itu sudah senang sekali, dari matanya udah kelihatan senang. Oh, alhamdulillah aku bisa membaca. Nah, sikap anak seperti inilah yang namanya penghargaan. Kita sebagai guru memberi penghargaan yang mengapresiasi dengan ikut berbahagia. Nah, itulah yang justru namanya penghargaan. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Di sini diharapkan Bapak Ibu Bapak sekalian bisa menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Ya, jadi kalau tadi dikatakan peraturan-peraturan seolah-olah kita yang diatur. Tapi kalau kita meyakini sesuatu yang itu menjadi tujuan mulia kita, maka itu menjadi bukan sesuatu yang akhirnya mengontrol kita. Kemudian berpikir kritis, kreatif, reflektif, terbuka dengan menggali nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ibu Bapak mungkin sering bertanya ya, kalau kita naik motor disuruh pakai helm, itu tujuannya apa? Untuk keamanan, untuk keselamatan. Tujuannya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan. Aku nanti kalau pakai helm jadi selamat. Bukan karena itu peraturannya harus seperti itu.
Jadi kalau nanti saya nggak pakai helm, saya melanggar peraturan lalu lintas. Bukan seperti itu. Jadi kita menggunakan helm tujuannya agar selamat, biar aman. Gitu. Ya, jadi yang namanya keyakinan maksudnya seperti itu. Jadi keyakinan itu yang kita tuju. Jadi bukan aturannya gitu ya. Jadi nilainya. Nah, di kelas nanti kita harapkan kita membuat keyakinan kelas. Jadi kalau anak-anak tadi sudah kok ada aturan seolah-olah aku diatur, seolah-olah malah kepengen berontak. Tapi kalau dengan keyakinan kelas yang disepakati oleh anak, insya Allah kalau nanti kita komunikasi jadi enak. Kemarin sudah menyepakati keyakinan apa. Kalau kamu seperti itu melanggar apa tidak? Kalau melanggar berarti kamu harus memperbaiki. Nah, itu nanti akan dipraktekkan di segitiga restitusi oleh Pak Agus. Nah, di sini nanti kita latihan bareng-bareng membuat keyakinan kelas. Ibu Kepala sudah memberikan waktu besok wali kelas masuk ke kelas pada hari Senin setelah apel ya. Ini diupayakan Ibu Bapak wali kelas bisa membentuk keyakinan kelas. Nah, sekarang kita praktekkan bersama-sama. Nah, di sini mempersilakan warga sekolah atau murid-murid. Nah, ini saya sedang praktek sama Bapak Ibu sekalian untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis, di kertas besar atau kertas poster. Nanti semua warga kelas bisa bercurah pendapat. Nanti pada saat kita membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat, kita jangan menggunakan kalimat yang negatif. Kita harus menggunakan kalimat yang positif. Contoh, kalau kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kan kalimat negatif nih. Ini Mbak Tita yang pintar. Kita ubah jadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Intinya ya jangan lari gitu kan. Kemudian kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nanti kalau pendapatnya hampir sama, itu bisa kita satukan. Misal, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Ini di bawah satu kata, yaitu keyakinan saling menghormati. Misalkan ada guru kok lari, gitu ya. Berarti tidak menghormati guru, kan kayak gitu. Guru sudah masuk kelas kok siswanya baru datang, berarti dia tidak menghormati guru. Nah, jadi kita rangkum pendapat-pendapat itu menjadi satu nilai kebajikan. Ya, contoh tadi hormat. Nah, itu yang kita sepakati. Kemudian kita buat keyakinan kelas atau sekolah itu jangan banyak-banyak. Minimal 3, maksimal 7. Biar apa? Biar mudah dihafalkan, mudah dipahami. Kemudian di sini semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Barangkali ada yang tidak setuju, ya kita tinjau ulang. Kalau setuju semua, nanti tinggal semuanya tanda tangan. Kemudian ditempel di dinding, biar semuanya bisa baca. Itu. Nanti kita bisa membuat keyakinan. Contohnya seperti ini. Misal, keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Nah itu contoh. Kemudian yang kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, sampai senantiasa membantu. Kalau keyakinan kelas 7, ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Seperti itu. Itu artinya apa? Sudah ada penjelasannya. Nanti kalau suatu saat kok lupa, misal hari Senin besok ibu bapak semuanya sudah membentuk keyakinan kelas. Minggu depannya kok anak sudah mulai ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas itu. Kita bisa mendalami keyakinan kelas. Nanti kelasnya bisa dibuat berkelompok, misalkan anak 36 dibuat 6 kelompok, jadi satu kelompok 6 anak. Nah, 6 anak itu nanti diminta curah pendapat lagi, mengisi tabel seperti ini. Misalkan hormat
Hormat itu tampaknya seperti apa? Dan tidak tampak seperti apa? Kalau menghormati guru berarti ya berkata sopan kepada guru. Yang tidak hormat berarti contohnya apa? Misalkan ya kayak tadi datang terlambat, langsung berlari pada saat guru lewat misalkan. Itu contoh pendalaman kepada anak-anak kita. Kadang anak-anak kita juga tidak paham sih dimaksud hormat sih kayak apa gitu ya. Jadi biar anak tahu kriteria hormat seperti apa, jadi anak sendiri yang mengisi kriteria-kriteria melakukan suatu hal yang bersikap hormat seperti apa, yang tidak seperti apa. Ini dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian yang bekerja, tampaknya seperti apa? Tekun bekerja, menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Kalau yang tidak tampak seperti ya, tidak mendengarkan guru, acuh tak acuh, tugas tidak dikumpulkan, tugas dikerjakan asal-asalan, seperti itu. Atau dengan tabel yang berbeda. Ini kalau tadi tabelnya tabel T, cuma ngisi tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Tapi kalau ini terlihatnya seperti apa, terdengarnya seperti apa, berperilakunya seperti apa. Ini dengan cara yang berbeda, sedikit berbeda. Nanti misalkan kita punya 3 keyakinan kelas. Contoh hormat, bekerja, kemudian apa tadi? Misal rasa diterima atau dimiliki. Maka dari 6 kelompok yang kita buat, 2 kelompok bikin 2 yang hormat, 2 yang bekerja, 2 yang rasa diterima dan dimiliki. Kita diskusikan sehingga anak-anak benar-benar paham yang dimaksud hormat seperti apa, yang dimaksud bekerja seperti apa, yang dimaksud rasa diterima seperti apa. Dan kalau siswa-siswa itu melakukan hal-hal yang tidak hormat, itu juga bahwa oh aku berarti melakukan kayak gini, berarti aku tidak menghormati. Bisa jadi menghormati teman, menghormati guru, dan menghormati semua warga di sekolah. Langsung kita praktekkan ya. Oh, ini ada kertas posit. Ibu bapak semua saya minta mengisi kira-kira keyakinan kelas apa atau nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita sepakati bersama. Monggo ditulis, nanti tempelkan di sini, maju satu-satu tempelkan. Mau titip ya boleh, kalau yang belakang malas jalan ke depan. Benar ya Bu? Silakan ibu bapak sekalian menuliskan nilai-nilai kebajikan. Contoh kayak tadi, nilai kebajikan kan ada hormat, ada toleransi. Saya bisa kembali ke slide. Nah, kreativitas, empati, dan sebagainya. Jadi besok ibu bapak sekalian di kelas perwaliannya masing-masing ya seperti ini. Membagikan ke anak pendapatnya apa, nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita sepakati. Seperti itu. Disiplin ya boleh, menghargai boleh, mandiri boleh, integritas boleh. Ya boleh yang lain, boleh yang lain. Ini kan cuma contoh saja. Iya. Monggo terserah. Ya, ditambahkan Bu ke depan Bu. Ditambahkan di sini. Kayak kejar pakai A, ayo Bu maju. Biar jalan-jalan nggak duduk baik kan capek. Ya, gitu.
dari hasil yang kita sudah semuanya mencurahkan pendapatnya? Sudah. Mohon dibantu Bu Triwik. Kita pilah-pilah barangkali Ibu Bapak punya pendapat yang sama. Kita pilah-pilah. Ada hormat pada guru, kreatif, inovatif, semangat. Banyak banget ini ya. Ini hormat pada guru. Ada percaya diri dan mandiri. Ini percaya diri kerjasama. Nah, kita kelompokkan seperti ini Bu. Jadi kalau yang hampir sama, ini toleransi menghargai, saling menyayangi sama dengan menghormati ya. Nah kita kelompokkan. Nanti biar tidak kebanyakan lebih dari 7. Beretika, bertanggung jawab, semangat belajar. Bertanggung jawab ini hampir sama dengan mandiri dan percaya diri. Patuh pada perintah guru, ini berarti hampir sama dengan hormat pada guru. Ini saya ngomongkan di sini. Ada kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang. Tanggung jawab ini tadi di sini. Saling menghargai, disiplin, fokus dalam mengikuti pembelajaran. Fokus.
Fokus hampir sama dengan disiplin ya. Aktif ini lebih dekat ke percaya diri, disiplin, kemudian tanggung jawab banyak. Kerjasama, percaya diri ini maksud saya. Percaya diri bermanfaat untuk orang lain. Nah, percaya diri di sini. Mandiri, kreatif, disiplin. Ini juga mandiri, empati, percaya diri, kerjasama. Komitmen. Ini banyak sekali keadilan, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, kesabaran, percaya diri. Kebersihan kelas. Nah, ini kayaknya berarti masuk di tanggung jawab ya Bu. Berpikir positif berarti masuk di sini juga. Ini saya bacakan Ibu Bapak semuanya. Banyak yang mencurahkan pendapat, ingin banyak nilai-nilai kebajikan yang ingin kita sepakati bersama. Tetapi seperti tadi, biar anak-anak kita tidak kebanyakan nanti susah dihafalkan, anak sendiri malah tidak paham nilai kebajikannya apa. Kita berusaha kelompokkan di sini. Ada nilai kebajikan gotong royong, kemudian patuh pada perintah guru, hormat pada guru, saling menyayangi, empati, menghargai, menghormati, menghargai, kemudian kebersamaan. Ini saya rangkum menjadi satu, kira-kira hampir sama pendapatnya. Nah, silakan ini kita buat kata-kata keyakinannya apa. Jadi satu kata saja. Gitu. Contoh adalah hormat ya. Nah, nanti dalam pemahaman ke siswa ya diterangkan yang namanya hormat itu seperti apa. Contoh saling menghargai tadi. Ikut empati, ada teman yang sakit. Ini kan berarti menghormati teman. Gitu. Patuh kepada guru, itu juga menghormati. Pada kata hormat. Jadi menghormati semuanya. Saling menyayangi, ini juga menghormati teman. Kemudian ada kebersihan kelas. Kemudian mandiri, percaya diri, kerjasama, integritas, mandiri, kreatif, disiplin. Berpikir positif, tanggung jawab, percaya diri, mandiri, kerjasama, percaya diri. Nah, ini kira-kira mau masuk di kata apa? Monggo. Siapa yang mau mengusulkan? Hampir sama ini kata-katanya. Ada bertanggung jawab, ini tanggung jawab. Berpikir positif, mandiri. Kemudian kebersihan kelas, antusias, aktif, disiplin. Sepakat disiplin? Disiplin. Jadi nanti juga dijelaskan ke anak yang dimaksud disiplin itu seperti apa. Nanti anak-anak sendiri juga bercurah pendapat yang namanya disiplin itu seperti ini. Jadi anak paham sendiri. Kemudian yang berikutnya ada jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin. Disiplin masuk sini tadi. Kemudian ada toleransi, sopan santun. Kalau sopan santun masuk di menghormati, gitu. Tuh. Ini ada peduli. Peduli berarti menghargai sama. Yang ini tadi apa? Ada beretika. Ini masanya banyak pendapatnya, tidak cuma satu. Ini saya kelompokkan lagi.
keadilan, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas. Kemudian ada yang beda dari itu ya. Percaya diri, mandiri, masih sama disiplin. Ini ada kata-kata komitmen, Bu. Komitmen masuk di sini apa tidak? Tidak. Nah, ini bisa jadi apa? Nomor 3 G karena beda sendiri. Kalau yang lain hampir sama. Komitmen. Jadi minimalnya kita punya 3 keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak di kelas. Makanya praktek tentang pembentukan keyakinan kelas. Seandainya ibu bapak kok tidak punya kertas posit seperti ini, anak boleh menuliskan di depan pakai spidol. Setiap anak harus mencurahkan satu pendapatnya. Caranya ya seperti tadi, mau nulis hormat boleh, mau nulis komitmen boleh, mau nulis disiplin boleh, dan sebagainya. Dari situ kemudian dikelompok-kelompokkan. Biar tidak 36 anak, keyakinan kelasnya ya 36. Kita rangkum saja, minimal jadi 3, maksimal jadi 7. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita sepakati bersama, tanda tangan di sini. Nanti ditulisi keyakinan kelas 10 TPFL 4 misalkan. Nanti semua anak tanda tangan di sini. Gitu. Suatu saat anak berbuat salah, jadi kita tidak perlu menghukum, tinggal ditanya, kamu terlambat sesuai keyakinan kelas kita apa tidak? Tidak, Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Kalau kamu tidak disiplin, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Iya, Bu, bersedia, Bu. Nah, biar kamu tidak terlambat lagi, caranya apa? Kita tanyakan lagi ke anak. Sebelum anak tahu penyebabnya apa, ya kita tanya, tadi kamu terlambatnya kenapa sih? Ya, bangun kesiangan, Bu. Loh, apa nggak ada yang megah misalkan? Enggak, Bu, ibu bapaknya sudah langsung berangkat kerja. Nah, terus gimana caranya kamu bisa bangun pagi? Nah, itu yang namanya segitiga restitusi, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus. Jadi kita kembalikan ke nilai kebajikan di keyakinan kelas yang sudah disepakati. Akhirnya kita jadi tidak perlu menghukum, tidak perlu memberi konsekuensi, tapi anak sendiri tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Seperti ibu kemarin, saya maju ke ibu, Bu, saya mendapatkan tugas CGP seperti ini. Ibu menanyakan, ya monggo jenengan maunya gimana? Nah, itu jadi solusinya sudah ditanya sama ibu. Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Itu juga nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus ya, posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah dan sebagainya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Oh, ada pertanyaan ya, Pak? Bukan pertanyaan. Oh, oke, monggo. Saya terinspirasi, Bu. Saya beberapa hari yang lalu membuat sebuah status di WA saya. Beberapa hari yang lalu saya membuat status di WA saya adalah sebuah pohon motivasi. Nah, ini kok apa ya, dengarin apa pas gitu ya. Jadi itu saya dapat dari perusahaan, Bu. Jadi masing-masing dari pekerja itu membuat tulisan untuk motivasi diri sendiri yang kemudian digantung dalam sebuah pohon. Hingga setiap hari pekerja itu akan membaca, begitu datang akan membaca, begitu datang akan membaca. Itu sebagai motivasi. Jadi bukan apa ya, aturan, bukan, tetapi motivasi diri. Jadi yang menulis anak pekerja sendiri, ada fotonya jelas dan namanya jelas begitu, sehingga agak ada kemiripan kalau ini sebuah keyakinan kelas yang dibuat untuk kesepakatan, tapi kalau pohon motivasi ini
mengingatkan diri sendiri untuk motivasi saya bekerja di sini seperti apa. Informasinya dengan adanya pohon motivasi ini semangat bekerja itu menjadi lebih baik. Ini informasi dari pimpinan perusahaan yang menyampaikan seperti itu. Ini ada sebuah alternatif, jadi tidak hanya semacam ini. Kalau ini mungkin karena untuk biar tidak ada hukuman lah ya, menghindari hukuman atau yang tadi disampaikan apa, tetapi ada satu sisi lain mungkin menggugah motivasi untuk anak. Barangkali anak bisa menuliskan apa sih motivasinya biar bisa terbaca setiap hari sebagai pengingat, karena begitu masuk ada tertulis, begitu masuk membaca seperti itu. Jadi bukan pertanyaan Bu, tetapi sisi yang lain dari sebuah ada keyakinan kelas. Di sini ada bagaimana menunjukkan motivasi untuk anak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Wali atas tambahannya. Yang lain monggo. Ada lagi barangkali? Oke, jadi terima kasih sekali. Ini Pak Wali sudah menambahkan. Jadi intinya di sini semua apa yang kita lakukan yang jelas itu ada motivasi. Ya, motivasinya apa? Yang terbaik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Seperti tadi, bukan karena takut dihukum, apa hanya untuk menghindari masalah, atau karena ingin mendapatkan penghargaan. Semuanya itu kita lakukan karena kita menghargai diri kita sendiri atas keyakinan yang kita miliki. Seperti tadi misalkan, saya adalah orang yang disiplin, saya adalah orang yang tanggung jawab. Itu yang kita tanamkan ke murid-murid kita. Sebagai guru seperti tadi, kita berharap bahwa kita juga sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kita tiap hari ketemu murid yang baru, yang dulu mungkin anak jadul, sekarang sudah anak milenial. Nah, kita harus mengikuti, atau bahkan sekarang generasi Z ya, bukan milenial lagi. Generasi Z, kita harus bisa ngikutin cara belajar mereka. Oleh karena itu ya kita tetap harus belajar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Roro yang sudah menyampaikan banyak hal terkait untuk membangun budaya positif. Dimulai dari tadi tentang sampai dimulai tentang bagaimana kita tentang motivasi yang terbaik adalah motivasi intrinsik atau dulu disebutnya motivasi internal yang berasal dari diri sendiri, di mana kita melakukan apapun itu adalah untuk kebaikannya kembali ke kita masing-masing sampai dengan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak dan Ibu sekalian ini akan menjadi dasar bagi kita ketika akan membangun budaya positif. Selanjutnya mohon izin untuk menyampaikan 3 teori dasar yang lain yang menjadikan kebijakan pendidikan nasional kita saat ini kembali ke filosofis Ki Hajar Dewantoro agar mengutamakan atau membangun budaya positif. Terkait yang pertama tentang kebutuhan, ini tadi yang sudah dibahas ada 6 teori dasarnya. Tadi tentang disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi dari yang disampaikan Bu Roro itu yang menjadi dasar yang memang akhirnya sekolah kita punya PR besar tentang terkait bagaimana yang kredit poin tadi yang Bapak Ibu Kepala menyampaikan di PR-nya di kesiswaan. Dan tentunya untuk kita semua sebenarnya berarti kita butuh satu lagi instrumen untuk pendukung di implementasi IKM, yaitu yang disebut sebagai komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu adalah komunitas di dalam sekolah yang mempunyai kegelisahan, kemudian punya tujuan yang sama untuk memberikan layanan pendidikan terbaik yang berpihak kepada siswa. Nah, untuk itu maka harus ada wadahnya, kemudian harus rutin termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan tugas-tugas baik kedinasan, dan yang terpenting adalah untuk memberikan layanan optimal kepada siswa kita sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita sekolah kita yang disebut sebagai visi sekolah yang kemarin kita diskusikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi titik tembak dari pendidikan nasional kita kaitannya dengan 2045 adalah menuju Indonesia emas, yaitu mewujudkan
generasi unggul, SDM berkualitas yang mempunyai jati diri bangsa yang jelas dan karakter yang kuat yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Sehingga di nilai-nilai kebajikan universal, pemerintah menekankan semua sekolah itu harus berpegang kepada profil pelajar Pancasila sebagai titik fokus dalam memberikan layanan pembelajaran, termasuk di dalamnya bagaimana berpihak kepada siswa dengan menghilangkan atau mulai perlahan-lahan kita menghilangkan konsekuensi dan hukuman menjadi restitusi. Dasar untuk restitusi berangkat dari keyakinan kelas. Tanpa keyakinan kelas maka restitusi tidak akan jalan, karena berarti tidak ada nilai kebajikan yang menjadi pedoman atau patokan bagi kelas dan bagi sekolah kita. Maka ada disebut keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah. Di tingkat sekolah berarti PR kita adalah membangun keyakinan sekolah. Kalau dilihat dari visi berarti nilai keyakinan sekolah itu berarti ada pada nilai-nilai kebajikan di visinya sekolah. Kemudian kalau kebajikan kelas itu berarti per masing-masing kelas. Boleh jadi masing-masing kelas tentunya akan mempunyai nilai kebajikan yang beda-beda, gaya tulisannya pun apa, titik tembak fokusnya, tetapi ada satu yang wajib tetap dipegang adalah profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu harus tetap dikedepankan, karena tujuan pendidikan untuk Indonesia Emas dipandang berangkatnya dari sana, harus menuju ke sana. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan terkait setelah kita paham disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, maka selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Waktunya sudah hampir zuhur. Satu jam saya ambil intinya aja. Ini tujuannya akan dicapai, gampang lah, nanti tinggal dibagi kayak anak sekolah. Kemudian kita ada audionya guys Pak, sebab yang bisa disambung ke sini Pak. 50 HP. Kalau ada audionya minta tolong disambungkan ke audionya Pak Imam. Biar kita dengar yang diminta pemerintah itu yang seperti apa sih dia begitu. Mari kita simak bersama Bapak dan Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan baik. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka atau melakukan dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil.
Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk dari murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka
untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian Bapak dan Ibu Guru sekalian tentang kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar dari satu perilaku termasuk di dalamnya murid-murid kita. Maka menjadi tugas guru untuk memahami betul saat siswa melakukan pelanggaran ataupun kesalahan, kita tidak bisa menjudge langsung, tetapi harus diminta tadi dari pemerintah menyarankan guru punya tanggung jawab untuk menggali sebenarnya kebutuhan apa yang sedang disasar atau yang sedang dituju oleh murid yang melakukan kesalahan itu, sehingga dengan demikian nanti kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Roro, dalam budaya positif adalah bagaimana kita menumbuhkan kodrat dan potensi yang dimiliki murid itu secara optimal melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Terkait dengan video tadi ada pertanyaan di belakang yang menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara menyamakan guru atau pendidik sebagai petani. Di belakang menyatakan tidak setuju karena murid itu manusia yang bertumbuh, bergerak, sementara pohon atau tanaman yang dikelola oleh petani adalah dia bertumbuhnya sebenarnya tumbuh juga, tetapi tumbuhnya tidak bergerak-gerak, dia nurut. Nah, yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar kenapa kebijakan pendidikan nasional kita bergeser menjadi berpihak pada murid dan sedapat mungkin menghilangkan lagi yang namanya sistem kredit poin, kemudian peraturan yang ada konsekuensi dan hukuman menjadi restitusi melalui keyakinan kelas adalah bahwa petani sama dengan guru sama-sama menuntun kodrat tadi. Jadi kita tidak mungkin saat menanam padi berharap dia tumbuh menjadi jagung. Sama halnya anak, kita tidak bisa meminta anak untuk menjadi seperti apa maunya kita. Dia punya kodratnya sendiri. Kita tinggal menuntut bagaimana agar kodrat anak itu berkembang optimal, potensi dirinya berkembang sehingga dia mampu menjadi, kalau bahasa Indonesia Mas, adalah menjadi generasi unggul yang bisa mengatasi tantangan zamannya, kemudian dia bisa memenangkan semua kompetensi yang dihadapinya dalam kehidupan dan perkembangan zaman yang meniscayakan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi dan otomatis merubah dari paradigma dari manusia itu untuk menjalani kehidupannya. Jadi di sana bukan kemudian siswa kita diam seperti pohon, bukan, tetapi bagaimana guru memfasilitasi merawatnya, memberi pupuk yang tepat, memberi pengairan yang tepat, memastikan pencahayaannya juga dapat dengan tepat, termasuk di dalamnya jika ada gulma atau hama juga hamanya diatasi. Nah, terkait dengan itulah peran guru terhadap muridnya. Kemudian ini contoh satu kejadian bisa dilatar belakangi oleh kebutuhan dasar yang berbeda akan menjadikan direstitusi juga penanganannya berbeda. Misalnya pertanyaan yang diminta saat itu, ini saya ganti Pak Agus saja. Pak Agus pada kelas 11 TAF 4, sebenarnya saya mintanya pada kelas TAF 4 Pak, sebenarnya kalau bisa tukeran dengan Pak Karso karena biar nyambungnya dari kelas 10, karena sudah paham betul karakternya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, misalnya si Doni. Beberapa anak di kelas tersebut melaporkan bahwa si Doni ini sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kalau tidak dikasih dia maksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Agus, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Maka kalau tinjauannya, kalau sudah siap kita lihat aja di teori kebutuhannya, tinjauannya teori kebutuhan, maka kalau Doni itu dia tidak dari orang tuanya kurang makan, misalnya tidak dibekali dengan bekal yang cukup, kemudian tidak ada uang saku, maka dia akan minta seperti itu dan paksa, maka dia berarti dia dalam rangka bertahan untuk hidup, karena kalau tidak maksa makan dia tidak dapat. Tetapi kalau misalnya dia ingin biar dengan maksa kayak gitu, kemudian nanti siswanya dia yang laporan ke gurunya, kemudian gurunya akan manggil dia, akan ditanya, itu berarti dia dalam rangka mencari perhatian atau keberterimaan atau kasih sayang. Kemudian misalnya dia dalam rangka ingin senang-senang, karena kalau melihat temennya dia paksa kayak begitu, temennya ketakutan, dia senang, itu berarti dia dalam rangka ingin mengejar kebebasannya. Kemudian kalau ingin menguasai temannya, berarti dia kurang pengakuan akan power atau penguasaan kepada teman-temannya kayak begitu. Jadi
Satu kasus itu latar belakangnya berbeda, dan ketika latar belakang kebutuhan dasarnya berbeda, maka guru menghadapinya juga harus berbeda. Misalnya, kalau yang karena kurang makan orang tuanya misalnya kekurangan sehingga tidak bisa memberikan bekal yang cukup, maka berarti sekolah perlu memikirkan solusinya itu. Ini udah guru. Kita cepat aja, intinya 5 dasar itu akan menentukannya. Kita cepat saja pada minggu. Yang selanjutnya tentang posisi kontrol guru. Ini ada 5 posisi kontrol guru terkait setelah guru paham tentang kebutuhan dasar murid. Selanjutnya guru harus memahami dia berdiri di mana. Kalau nanti kita pelajari videonya, intinya adalah dari pemerintah meminta agar guru itu berada pada posisi manajer. Selama ini kita sebagian besar berada di penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, paling banter itu di teman, dan yang paling tinggi di pemantau. Yang ini semua diminta kalau memungkinkan ini sudah mulai kita bergeser ke manajer. Nah, posisi kontrol itu seperti apa? Penghukum itu intinya adalah Bapak dan Ibu, kalau penghukum itu videonya kita lompatin aja lah. Jadi kalau penghukum itu siswa salah, kemudian kita beri hukuman. Tadi disampaikan oleh Bu Rawa itu cirinya hukuman itu tidak terencana. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, maka dan di KUHP itu terencana atau tidak. Ini pas di CTP di kelas saya itu sempat ramai karena kehidupan nyata kita, semua perbuatan itu ada konsekuensi dan hukumannya. Sementara pendidikan modern kita meminta tidak ada konsekuensi dan tidak ada hukuman. Ini akan berefek panjang pada perubahan, maka disebutnya transformasi pendidikan, perubahan di sekolah. Tadi makanya saya menyebutkan di waktu kesiswaan, kalau ibu kepala sekolah menindaklanjuti sekolah ramah anak, ada PR besar, yaitu mengubah setelah visi adalah mengubah tidak ada lagi tata tertib atau peraturan, tetapi menjadi keyakinan kelas. Keyakinan sekolah dulu, keyakinan sekolah turun dari visi, keyakinan sekolah turun menjadi keyakinan kelas, dan itu dinilai berdasarkan dari nilai-nilai kebajikannya. Ini PR-nya sangat besar Pak Fatur. Dan seperti tadi memilah-milah kita aja banyak sekali, apalagi kalau satu sekolah sekian ribu, kita bisa bayangkan seperti apa. Dan yang parah, kita tidak boleh ada konsekuensi, apalagi menghukum. Ini yang harus dipikirkan. Tadi Ibu menyampaikan tidak ada kredit poin. Kalau bahkan yang hamil itu tetap dibolehkan meskipun dengan daring atau dengan kebijakan yang lain. Kalau cerita kasusnya banyak sebenarnya. Nah, di posisi inilah di manajer itu
jadi kalau penghukum itu menghukum, orangnya akan harapannya berubah, tetapi kenyataannya di ilusi yang tadi disebutkan oleh Bu Roro tidak. Kemudian membuat merasa bersalah itu biasanya intinya kita memberikan konsekuensi yang dengan bahasa lembut, yang bahwa kesalahannya itu menyakiti sehingga orang itu merasa bersalah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman itu kita menjadi mitranya siswa, karena dengan teman berarti kita bisa saling mengingatkan siswa menjadi lebih baik. Kalau pemantau atau monitoring itu berarti dasarnya peraturan, konsekuensinya seperti apa. Nah, yang diminta manajer itu adalah restitusi, yaitu belajar dari kesalahan dengan segitiga restitusi. Kita langsung masuk ke sana. Ini videonya juga kita lompati saja. Langkahnya ada 3. Ini yang terpenting yang nanti konsekuensi dari kalau kita mengubah. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dasarnya adalah teori perubahan bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan berdasarkan motivasi-motivasi dari teori kebutuhan tadi. Maka teori kebutuhan, guru harus paham betul siswa melakukan sesuatu karena apa yang tidak terpenuhi, dan sekolah punya kewajiban untuk memenuhi itu. Tadi misal kebutuhan dasar, siswa nggak punya orang tuanya nggak mampu, nggak bisa ngasih bekal. Sekolah mikir biar siswanya dia punya cukup makan itu bagaimana? Kalau di bawah dulu ada yang namanya akhirnya orang tua asuh yang setiap saat itu memberi support anggaran ke keluarga itu biar anaknya tetap sekolah. Contoh sederhana itu. Kemudian kalau misalnya anaknya ingin penguasaan, maka aktifkan dia menjadi pengurus kelas atau apapun yang akhirnya dia kebutuhan untuk berkuasanya itu terpenuhi secara positif, misalnya seperti itu. Nah, itu dalam rangka menstabilkan identitas. Jadi melakukan sesuatu kesalahan pasti ada alasannya, ada dasarnya. Guru harus memahami itu. Kemudian yang kedua, dari tindakan yang salah itu harus diberitahu, divalidasi bahwa tindakannya itu salah, disebut sebagai validasi tindakan salah. Dasarnya adalah bahwa semua perilaku itu ada alasannya tadi. Kalau itu salah, maka tunjukkan yang benar. Nah, yang benar sekarang yang diminta bukan peraturan, tetapi keyakinan kelas. Maka tadi Bu Roro mencontohkan, saat anak melakukan kesalahan, maka tanyakan, yang kamu langgar itu keyakinan kelas yang mana? Sanggup enggak kamu mengubah kesalahan tadi dengan memenuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati? Kalau sanggup melalui cara seperti apa? Itulah yang disebut restitusi. Cara seperti apanya itu yang disebut sebagai belajar dari kesalahan. Contoh misalnya, yang sering siswa terlambat. Terlambat itu harus digali. Kenapa dia terlambat? Karena dia mengejar kebutuhan akan kesenangan. Misalnya karena dia main push rank sampai dengan malam sehingga kurang tidur, kesiangan. Kalau sudah seperti itu berarti maka solusinya apa? Beri misalnya ekstrakurikuler, dim-diman kayak begitu. Misalnya sampai ke sana. Kemudian yang ketiga, kalau sudah tahu salahnya, diberi keyakinan untuk memenuhi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang benar sehingga ada perubahan. Ini langkah-langkahnya semuanya teoritis seperti itu. Jadi ujungnya dari semua yang tadi dibahas 3 di Bu Roro dan 3 di saya adalah bagaimana sekolah membuat paradigma baru, mentransformasi pendidikannya, menghilangkan tata tertib dan peraturan menjadi keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan gurunya bersiap untuk melaksanakan restitusi. Jadi guru angker, guru galak itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah guru sebagai manajernya dia. Jadi bukan hanya teman. Saya pun menyampaikan, saya menempatkan diri sebagai temannya siswa. Saya menyebut mitra belajar siswa, sehingga saya berdiri di tempat sebagai teman. Menurut saya itu yang terbaik. Itu pun kemarin disalahkan. Yang terbaik adalah tetap manajer, sehingga kita akan mengoptimalkan potensi yang ada tadi. Karena kalau manajer misalnya kayak CRF Producer menjadikan CR7 menjadi dia terberdayakan karena dia sebagai coach atau manajernya itu. Nah, sekolah diminta PR besarnya ke sana. Cuma kita belum tahu karena peraturan yang memaksa kita untuk mengubah tata tertib dan peraturan menjadi keyakinan sekolah dan keyakinan kelas belum ada. Jadi ini masih bahasanya masih wacana, Pak. Saya pun menyampaikan kalau SMK kan modelnya kayak gini, bubar. Saat itu saya bilang kayak begitu. Karena kita berpegangannya pelanggaran itu ada poin-poinnya, setelah memenuhi sekian, orang tuanya sadar, ya memang tidak boleh dikeluarkan, tetapi mengundurkan diri seperti yang hamil tadi. Yang sudah ambil, ya tidak bisa, dia boleh Pak. Di SMK 2 Banyumas itu berkeyakinan mereka kepinginnya jurusannya otomotif. Sementara kita kan kaitannya dengan kelas, itu kan terbatas otomotif tidak bisa. Nah, kebanyakan mereka berkeyakinan untuk apakah kemudian bisa itu tidak, meskipun dibuka ekstra pun, ya keyakinan mereka tetap tidak juga. Kan seperti itu. Nah, itu kan seolah-olah jadi apa yang jadi keyakinan itu seolah jadi sesuatu yang
yang menurut saya, oh ini ada aturannya seperti ini. Tidak bisa bahwa oh nanti ketika keyakinannya otomotif kita bisa menuruti semuanya. Jadi kan disampaikan biar mereka bisa merdeka, biar bahagia kan bisa dituruti. Bimbingan bisa dibuat yang ekstra. Dan ketika keyakinannya jurusan, itu bagaimana jurusan? Terima kasih. Maka ada mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan yang pertama disosialisasikan yang diminta adalah mata pelajaran pilihan antar prodi, Pak. Antar prodi artinya itu sudah coba dilaksanakan pada tahun pertama kami kelas 11 tahun kemarin di Bawang, tetapi secara teknis akan berat di operator dan prodi dan guru. Jadi di sana ada 5 jurusan, ada 5 program kalian, konsentrasi kalian beda. Jadi kayak di sini misalnya mata pelajaran pilihan di TL bisa menyelenggarakan otomotif dengan 4 jam ditambah nanti kelas 3 ada lagi 4 jam lagi. Itu boleh. Jadi nanti pelajarannya dia cuma karena tidak mungkin belajar utuh sesuai dengan anak otomotif, dia belajar di kompetensi esensial. Makanya juga kompetensi esensial yang menjadikan dia kuat untuk dasar otomotifnya berkembang. Boleh, Pak. Kalau memang ada yang kayak gitu berarti di TAV, di TL harusnya ada mata pelajaran pilihan untuk otomotif. Yang ngajar siapa? Ya guru otomotif. Di mana? Di otomotif. Kelasnya namanya nanti di Erapop dia nyebutnya sebagai kelas, kan di kelas itu ada kelas reguler sama kelas pilihan. Nah, kelas pilihan itulah kelas yang sesuai dengan prodi yang lintas itu. Itu boleh, Pak. Dan kalau kita ada laporan siswanya kayak gitu, siswa tidak sekolah nggak ada, gurunya salah ya, Pak ya. nah itu yang tadi saya sebut. Maka salah satu kelemahannya adalah gurunya bijaknya. Maka yang ngajari kalau memang kelebihan berarti permasalahan kita yang harus diajukan ke pemerintah berarti kekurangan guru, Pak Sigit, berarti minta nambah guru. Kalau perangkatnya sudah ada untuk menjawab itu, Pak. Termasuk di dalamnya dia di mata pelajaran pilihan nanti ada porsi untuk di BOS itu boleh untuk mengajarkan alam dan bakat untuk mata pelajaran pilihan itu. Jadi yang jadi repot cuma gurunya itu biasanya stres. Oh anak TL, TAP lah biasanya mainnya komponen kecil. Anak TL nanti ikut LKS body repair. Boleh, Pak. Boleh. Bahkan yang kayak TAV di bawah itu TAV bukan hanya sekedar audio video, tetapi sampai ke pendingin yang sekarang kita laksanakan. Kemudian yang elektronik industri sampai ke robotika. Itu bukan ranah kita, tetapi karena itu terkait anaknya ada yang minat, modalnya ada, dipenuhi, Pak. Nah mata pelajarannya pilihan. Cuma nanti tentang kesulitan teknis ya berarti kebijaksanaan dari sekolah untuk mereduksi itu seperti apa. Boleh, termasuk misalnya di las anaknya biar, yang saya malah tertarik, saya sedang terpikirkan biar kita ada kerjasama tiga-tiganya itu tentang membuat mobil atau motor listrik. Itu lasnya bisa masuk, otomotifnya masuk, elektronikanya masuk, itu bisa jadi mata pelajaran pilihan yang bagus. Targetnya jelas membuat mobil listrik kayak begitu. Misalnya, Pak. Jadi kan begitu, Pak. Boleh, Pak. Saya pikir untuk Bapak dan Ibu terima kasih diskusinya sudah subur kita. Mohon maaf dan sekali lagi terima kasih. Bro, ada yang mau ditambahkan? Cuma PR besarnya, barangkali saya yang pernah menyampaikan ke Pak Sema ini adalah komunitas praktis itu menjadi penting. Dan yang tadi konsekuensi dari penerapan ini ada di kesiswaan dan kepala sekolah. Dan kami kalau misalnya diminta bantuan untuk memikirkan itu. Karena merubah tata tertib peraturan menjadi keyakinan sekolah itu tidak mudah. Termasuk pada saat di kelas TGP saya termasuk yang protes. Saya bilangnya bubar sekolahan SMK kalau nggak ada kredit poin. Karena kita tolong ukurnya menjadi tidak jelas. Ya, Terima kasih. kalau yang keyakinan sekolah, iya dengan orang tua bahkan dengan judi mitra juga. Termasuk nilai-nilai dari perusahaan kan udah jadi ada yang dimasukkan. Politron memasukkan di bawah itu tentang 4 kata sakti. Terima kasih, maaf, tolong. 3 kata sakti itu jadi budaya, jadi nilai kebajikan. Di situnya 3 kata saktinya Politron. Tegur, salam, siapa ya? Itu namanya, itu masukannya kayak begitu. Kayak begitu, Bu. Dan yang ini PR untuk tim yang berolah di tim pencalonan itu. Karena yang dia menjelaskan tidak ada peraturan, tidak ada tata tertib, jadi keyakinan kita bagaimana merealisasikan. Kalau iya maka ini menjadi modal. Karena saya pun misalnya diskusi saya lebih pro kepada yang standarnya jelas. Kalau standarnya kan jelas kredit poin gitu. Kita membinanya juga jelas. Karena di kehidupan nyata juga orang masih ada yang namanya kesalahan, maling dia harus dihukum. Tidak ada maling kemudian diberi penjelasan. Kenapa nanti? Karena nggak cukup makan. Ya ngasih makan siapa? Kan kayak begitu kalau teori dasarnya. Kayak begitu Bapak dan Ibu, PR kita masih besar, masih banyak.
Insya Allah kami praktisi karo jalan dan kita akan sering ketemu kayak gini. Terima kasih sekali lagi. Tidak mustaqim. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan kesalahan dari kami berdua. Mohon sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sewu Bapak Ibu, derek ditutup loh. Tutup daerah. Mau masuk angin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Gus Bororo yang telah memberikan pemahamannya. Kemudian masuk yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.